Sebelumnya kita harus pahami dulu, grand design kehidupan itu seperti apa. Kita pahami dulu, memahami grand design kehidupan untuk menemukan jalan pulang kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqam fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan di antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman. Jadi semua kehidupan ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, berasal dari air. Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran yang artinya surat Al-Furqan ayat 54, dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musyawarah, dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa. Manusia juga ternyata tercipta dari air, ya, dan alam semesta ini juga tercipta dari air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang pertama kali ada, Allah dahulu, tidak ada sesuatu pun selain Allah. Ya. Jadi selain Allah itu tidak ada. Arsy-nya di atas air. Arsy-nya Allah di atas air. Berarti air ini luar biasa. Maka kita sebelum sholat kita disuruh berwudu, ya, air, ya. Sumber apa? Asal usul penciptaan. Nanti ketika kita meninggal dunia juga kita air, ya, dimandikan pakai air. Lalu Allah menulis takdir segala sesuatu di Az-Zikr, yaitu Lahul Mahfuz. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Grand design-nya kita paham. Sesungguhnya pertama kali yang Allah ciptakan adalah Al-Qalam, pena catatan takdir. Ya. Jadi kalau lihat urut-urutannya, ya, setelah Allah ciptakan air, ya, lalu Allah ciptakan arsy, Allah bersemayam di atasnya, Allah ciptakan pena, pena ini menulis takdir kehidupan di Lauhul Mahfuz. Maka modelnya, model grand design of life-nya, ini kurang lebih namanya model itu nggak tepat ya, tapi ya pendekatan ya, model istilahnya ya, model grand design. Yang dahulu ada itu hanyalah Allah, tidak ada yang lain. Ya, yang ada cuma Allah, yang lain itu ketiadaan, nggak ada yang lain, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Allah ciptakan air, di atasnya Allah ciptakan arsy, Allah bersemayam di atas arsy. Lalu Allah ciptakan pena untuk menulis takdir kehidupan di lembar Lauhul Mahfuz. Ya. Itulah kalamullah yang pertama kali ada, ya, dalam bentuk lembaran-lembaran. Ya. Kalamullah yang inti, yaitu kalamullah yang berada di Lauhul Mahfuz. Termasuk Al-Quran Allah tulis di sini. Nah, habis itu diciptakanlah waktu dan ruang. Waktu dan ruang. Waktu itu ada yang objektif, ada yang subjektif, ya. Waktu yang subjektif, waktu yang kita rasakan. Bersama dengan Allah, kalau bicara subjektif sebetulnya ada waktu yang membersamai Allah. Tapi kalau bicara objektifnya, waktu itu hadirnya itu setelah adanya penciptaan ruang. Setelah adanya penciptaan ruang. Kayak jam, dinding, dan sebagainya, itu kan waktu yang berdasarkan perputaran matahari dan lain sebagainya. Artinya kalau mataharinya belum ada, ya belum ada waktu. Tapi sebetulnya waktu sudah ada secara subjektif. Nah, waktu dan ruang ini, ya, Allah siapkan waktu yang subjektif itu selamanya nanti. Yaitu ketika masuk di kampung akhirat. Surga, neraka ini selamanya subjektif. Tergantung amalan-amalan kita subjektif selamanya. Khalidina fiha. Khalidina fiha abada kalau surga.
dan itu ada ruang yang bernama kampung akhirat. Kalau kota dunia, nah biar gampang bedain, karena kan kita istilahnya pulang kampung bukan pulang kota ya. Kota kan jalan-jalan aja sebentar. Nah, kota dunia ini, bumi, langit, ini sifatnya sementara waktunya. Ini waktu objektif, ya, sementara. Yang meliputi informasi, ilmu, energi, materi, ya ini semua diliputi oleh itu. Nah, ciptaan Allah itu isinya ada informasi, ilmu, energi, materi. Lalu diisilah pengisi waktu dan ruang. Apa isinya? Ada malaikat, ada iblis, ada tumbuhan, ada hewan, ada jin, ada manusia. Dan manusia ini khusus, ya, diciptakan dengan dua amanah sekaligus. Satu amanah sebagai A, yaitu Abdullah. Kedua sebagai K, yaitu Khalifatu fil Ard. Itu dimiliki manusia yang tidak dimiliki oleh ciptaan pengisi ruang yang lain. Dan Allah pengisi ruang, pengisi waktu dan ruang yang lain. Nah, biar manusia nggak tersesat, Allah siapkan kalamullah, kitab suci Al-Quran, yang diunduh dari kalamullah Lauhul Mahfud. Allah ciptakan, Allah buat untuk manusia kalam ini. Untuk apa? Untuk menjaga manusia ini bisa hidup benar di kota dunia. Supaya sampai nanti kembali pas kampung akhirat, itu sudah bisa dalam keadaan yang layak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, antara kota dunia dan kampung akhirat ini ada yang namanya dinding atau barzah, disebut makanya alam barzah, dinding. Kota dunia itu meliputi bumi, langit, ada iblis yang mengisi di dalamnya, ya. Ada jin dan ada juga manusia. Dan manusia diberikan kelebihan, Allah tiupkan ruhku. Itu yang membuat manusia menjadi leader, jadi khalifatu fil ard. Nah, nanti ketika manusia sudah menjalankan tugasnya di dunia, maka manusia akan bertemu dengan kematian. Kematian kecil namanya mati, kematian besar namanya as-sa'ah. As-sa'ah itu bahasa lainnya dari kiamat kata orang Indonesia sekarang itu. Padahal kiamat sama as-sa'ah berbeda, sedikit berbeda. As-sa'ah ini adalah dindingnya. As-sa'ah. As-sa'ah itu kematian besar, kematian kolektif alam semesta namanya as-sa'ah. Kalau mati ini kematian subjektif, personal. Nah, ini dindingnya. Ketika kita mati dalam keadaan baik, husnul khotimah, insya Allah kesananya pas bangkit kita akan merasa bahagia. Kiamah, kiam itu artinya bangkit. Nah, disitulah kiamat tuh, disitu hari kebangkitan. Hari kehancurannya disebut as-sa'ah. Cuman kita sudah terlanjur sebagian besar di Indonesia memahami bahwa as-sa'ah itu adalah bahwa kiamah ini adalah hari kehancuran. Kiamah, kebangkitan. Lalu dikumpulkan di padang mahsyar, ya. Lalu dihisap, dihitung, dimizan, ditimbang. Nah, kalau hasilnya bagus, maka masuk ke surga, hasilnya buruk, masuk neraka. Ini pulang kampung selamanya, kampung akhirat, mau ke surga atau neraka. Nah, kalau kita paham, inilah pola kita bagaimana kita menikmati jalan kembali dalam hidup ini. Kita harus paham dulu polanya, bahwa kita semua berasal dari ketiadaan. Yang Allah adakan, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena kita, bapak kita Nabi Adam alaihissalam sudah merasakan ruang keabadian di surga, namun berbuat salah, lalu Allah turunkan ke kota dunia untuk memperbaiki diri, ya. Maka marilah sama-sama kita pahami bahwa kehidupan kita yang singkat ini, ya, itu bukanlah kehidupan tentang pencapaian di dunia, tapi bagaimana kita bisa mencapai kembali, bawa oleh-oleh yang banyak ke kampung akhirat, supaya kita bisa mendapatkan kafling yang indah di surga nanti, pulang kampung.